Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Masih bab 1 ya. Kita hari ini masih bicara tentang organisasi kehidupan. Hanya hari ini kita akan membahas tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Masih bersama Ibu Nurti Istilah Ratnasari. Oke, daftar isinya dulu seperti biasa. Yang pertama ada kompetensi dasar. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada materi. Dan yang keempat ada tugas. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke kompetensi dasar ya. Karena masih bab 1 masih sama seperti di pertemuan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel, dan juga membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya itu adalah setelah pembelajaran diharapkan kalian dapat menyebutkan jenis-jenis jaringan pada hewan dan tumbuhan dengan benar, menunjukkan organ-organ penyusun sistem organ dengan tepat, menjelaskan fungsi-fungsi umum berbagai sistem organ dengan benar. Habis. Oke, kita masuk. Nah, ini ya. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ini adalah definisinya ya, diingat-ingat. Nah, jaringan tumbuhan dulu ya. Kita sekarang akan masuk ke jaringan tumbuhan. Bisa diperhatikan ya gambar di sebelah kanan ini. Nah, jadi pada tumbuhan itu kita akan bahas ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang mudah dan terus membelah. Artinya apa? Dia ini fungsinya untuk perbanyakan dan untuk pertumbuhan. Dan kalau kita lihat jenisnya seperti ada di gambar sebelah kanan bawah, itu ada 3 ya, 3 jenis. Yang pertama itu apikal, yang kedua itu adalah lateral, dan yang ketiga adalah interkalar ya. Nah, kalau kita lihat lagi, selain jaringan meristem yang memang dia itu adalah jaringan muda yang terus membelah untuk pertumbuhan, ada juga jaringan yang sudah permanen atau jaringan dewasa. Nah, bedanya apa? Kalau jaringan permanen atau yang dewasa ini dia sudah mempunyai fungsi tertentu. Jadi dia itu bukan untuk pertumbuhan lagi, tidak seperti meristem ya. Fungsinya itu ada macam-macam. Kalau kita lihat dari jenisnya, permanen ini terdiri dari epidermis, ada penyokong yang terdiri dari sklerenkim dan kolenkim, ada juga jaringan dasar yaitu parenkim, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Oke, kita masuk ke fungsinya langsung ya. Nah, kalau kita lihat nih yang tadi Ibu sudah bahas sedikit ya. Pada meristem, ini letaknya ada di apikal, lateral, dan interkalar ya. Apikal itu ada di ujung akar dan ujung batang. Jadi dia itu adalah untuk perpanjangan. Ingat up gitu ya. Dia itu yang di ujung batang itu untuk meninggi, dan ujung akar itu supaya akarnya makin panjang. Nah itu, karena kalau meninggi ya otomatis akarnya juga harus makin kuat dong ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya jaringan meristem lateral. Kalau lateral ini ada di batang, tapi hanya batang yang berkambium. Nah, fungsinya apa? Dia itu untuk pelebaran ukuran batang ya. Nah, ini kalau berkambium berarti hanya ada pada tumbuhan dikotil. Kalau monokotil nggak ada ya, karena monokotil biasanya diameternya tidak bertumbuh secara pesat, tidak seperti jaringan dikotil. Nah, selanjutnya itu adalah interkalar. Kalau interkalar ini adalah cabang-cabang pada batang. Jadi kalau kita perhatikan nih, kalau kita memotong cabang pada batang, dia itu suatu saat akan bertumbuh lagi. Nah, itu peran dari jaringan apa? Jaringan meristem interkalar. Nah, fungsinya jelas ya untuk pembelahan sel. Kalau pembelahan sel berarti untuk perbanyakan dan juga untuk pertumbuhan. Selanjutnya kita beralih ke jaringan permanen, yaitu yang pertama adalah penyongkong. Penyongkong yang terdiri dari sklerenkim dan kolenkim ini ada di akar dan batang. Ya, biasanya ada di akar dan batang. Tentu saja namanya juga penyokong, berarti fungsinya adalah untuk penyokong atau penguat tumbuhan. Selanjutnya kita juga bertemu dengan jaringan dasar atau parenkim. Nah, dia itu
karena dia jaringan dasar atau parenkim ini ditemukanlah dia di seluruh tubuh tumbuhan. Jadi fungsinya adalah untuk pengisi ruang antar jaringan. Jadi kan dari jaringan yang satu dengan jaringan yang lain itu terutama pasti ada ruang ya. Kalau tidak ada parenkim dia akan kosong. Nah itu tidak mungkin karena yang namanya tumbuhan juga kan atau makhluk hidup apapun harus padat ya strukturnya. Kalau tidak dia akan rapuh. Nah selanjutnya kita bertemu dengan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada di akar, batang, dan daun. Kalau kita lihat nih, kan ada dua jenis. Ada xilem, ada phloem. Mungkin ada yang masih ingat ya. Xilem ini adalah pembuluh kayu. Dan dia itu berfungsi untuk mengangkut air dan gas mineral. Dari akar sampai ke daun. Ya, karena air itu adalah salah satu bahan dalam proses fotosintesis. Nah, di daun itu akan terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan dan juga oksigen. Nah, zat makanan ini dibutuhkan oleh seluruh tubuh, maka dia itu diangkut oleh siapa? Phloem, ya. Nah, itu dia. Dan terakhir adalah pelindung atau epidermis. Ini ada di seluruh permukaan tumbuhan. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah untuk pelindung permukaan tumbuhan. Jelas ya? Mari kita lanjut. Tadi sudah jaringan tumbuhan, kita masuk ke jaringan hewan. Nah, kalau kita lihat di gambar di samping ini ternyata dari suatu hewan itu banyak sekali jenis jaringannya. Ya, kita lihat. Nah, ini juga ada letak-letaknya kurang lebih seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat, jangan lupa manusia juga itu pada kingdom kita pada klasifikasi makhluk hidup kita termasuk ke dalam kingdom animalia ya. Jadi kita juga jaringannya kurang lebih sama seperti burung di samping ini, walaupun tentu sedikit ada perbedaan ya. Nah pada intinya secara garis besar jaringan pada hewan itu terdiri dari epitel, otot, ikat, dan saraf. Nah itu dia. Sekarang fungsinya untuk apa aja nih? Coba diperhatikan tabel ini ya. Yang pertama adalah epitel. Epitel itu terletak di seluruh permukaan tubuh dan fungsinya adalah untuk pelindung tubuh. Kalau di tumbuhan itu jaringan epidermis ya. Jadi dia fungsinya sama. Cuman bedanya satu di tumbuhan, satu di hewan. Selanjutnya kita bertemu dengan jaringan otot. Nah, otot ini ada 3 jenis. Ada otot polos, ada otot lurik atau rangka, dan juga otot jantung. Nah, fungsinya itu adalah untuk pergerakan. Letak-letaknya ini agak beda-beda. Kenapa? Karena 3 jenis otot ini dia punya karakteristik yang berbeda juga. Nanti di kelas 8 kamu akan belajar lebih banyak di sistem gerak ya. Kalau otot polos itu letaknya itu ada di organ pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, iris, mata, dan juga bawah kulit. Nah, otot polos ini kerjanya ini dia tidak sadar alias otomatis ya. Seperti contohnya di organ pencernaan. Kita makan makanan sampai dari mulai masuk sampai keluar kita tidak perintahkan itu organ-organ untuk bergerak ya kan. Apakah begitu kita ngunyah nih, apakah begitu masuk kerongkongan diperintahkan gitu ya, masuk kerongkongan yuk ke lambung seperti itu kan? Enggak ya, tahu-tahu kita ingin mengeluarkan sisa-sisanya berupa feses, mulus keluar deh gitu ya. Jadi ini disebutnya kerjanya itu tidak sadar ya, dan juga tanpa lelah, tidak mudah lelah ya. Yaitu buktinya yang namanya organ-organnya paru-paru terutama untuk bernafas ini tidak pernah berhenti sedetik pun selama kita masih hidup. Nah gitu ya kurang lebih. Nah selanjutnya ada otot lurik atau otot rangka. Ini otot rangka atau lurik ya, yaitu adanya di lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh, namanya juga otot rangka. Nah biasanya karena dia itu ada di alat-alat gerak, maka pergerakannya itu secara sadar. Nah kalau di lengan, di kaki kan nggak mungkin kita bergerak secara tidak sadar ya. Kita jalan, kita sadar, kita jalan. Kita memegang sesuatu, kita sadar kita memegang sesuatu karena otak kita memerintahkan gitu. Jadi kerjanya itu tidak sadar. Mudah lelah nggak? Tentu saja mudah lelah. Kamu memang kuatnya berapa lama tuh jalan sejauh apa, atau tangan kamu berapa lama kuat push up misalnya kan ada keterbatasan ya. Jadi disebutnya itu mudah lelah. Nah yang terakhir adalah jaringan yang terletak otot yang terletak di jantung, otomatis namanya juga jantung ya, terletak di jantung. Kalau ini bekerja seperti otot polos tanpa lelah, tidak mudah lelah, tapi
bentuknya itu mirip otot lurik atau rangka. Nanti kamu belajar di kelas 8 ya. Jadi otot jantung ini dari mulai kita hidup sampai berhenti baru saat kita mati. Jadi otomatis dia tidak mudah lelah dan juga otomatis tidak perlu kita perintahkan dulu secara sadar, ayo berdenyut menyerut. Aduh capek banget ya, rapat banget hidup kita, mending ya sudahlah gitu ya. Jadi inilah hebatnya Allah itu menciptakan semuanya pas sesuai fungsinya gitu ya. Lanjut, kita masuk ke jaringan ikat. Nah, ikat ini letaknya ada di sendi, ada di tulang, ada di lemak, ada di darah. Namanya juga jaringan ikat, maka dia itu berfungsi untuk penghubung jaringan dan organ-organ ya. Kalau tidak ada jaringan ikat, bahaya. Kayak ini nih ada di sendi nih ya. Tulang kita tuh banyak, dari kepala sampai kaki itu ada ratusan. Kalau tidak ada sendi, tulang kita itu istilahnya mungkin ya tidak nyambung gitu ya, berserakan, tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya untungnya ada jaringan ikat gitu ya. Lanjut, yang terakhir itu adalah saraf. Saraf ini pasti ada di seluruh bagian tubuh. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk penerima dan penghantar rangsang. Kamu bayangkan ya, kalau misalnya tangan kamu kena panas, dan orang normalnya ketika kena panas itu kita langsung sadar bahwa tangan kita kena panas, dan respon pertama kita itu adalah pasti akan menghindar, atau minimal akan merasa sakit gitu ya. Nah, itu berfungsi buat apa? Supaya kita tidak mendapatkan sakit yang lebih lanjut, ya kan? Coba kamu bayangkan, kalau jaringan saraf nggak ada, kita kena panas, kita cuek aja, tahu-tahu habis aja misalnya ya kulitnya, kan bahaya sekali. Jadi ada fungsinya jaringan saraf ini dan sangat-sangat penting. Nah, karena jaringan sudah selesai, kita masuk ke organ. Organ itu adalah suatu bagian tubuh yang tersusun dari kumpulan-kumpulan jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Nah, kalau tadi jaringan itu adalah kumpulan sel, kalau organ ini adalah kumpulan jaringan. Jadi definisinya ini kamu harus paham ya. Nah, kita masuk dulu ke organ tumbuhan. Simple sekali, organ tumbuhan itu hanya ini, dan kita semua pasti tahu ya, anak TK pun pasti tahu. Ada bunga, ada buah, ada biji, ada daun, batang, dan akar. Nah, ini tidak semua tumbuhan memang punya bunga, buah, dan biji, tapi semua tumbuhan itu punya daun, batang, dan akar. Nah, kalau misalnya kita bedakan nih, ini ada perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil ya. Ini mah hanya flashback aja. Ini sudah dibahas tuntas di bab 2 semester 1. Jadi kita langsung ya berlanjut. Nah, kalau tadi sudah ada di organ tumbuhan, maka kita sekarang masuk ke organ hewan. Nah, seperti ini. Kenapa organ hewan dan manusia? Lagi-lagi sebetulnya manusia masuk ke dalam klasifikasi animalia ya. Masuk ke dalam kingdom animalia. Tapi untuk melihat persamaannya kita lihat di sini. Sama-sama punya mulut, sama-sama punya kerongkongan, sama-sama punya pankreas, sama-sama punya usus, sama-sama punya anus, sama-sama punya lambung, hati, kantong empedu, mulut, sama-sama semuanya punya. Bahkan untuk manusia itu tentu saja lebih lengkap ya, karena kita itu punya kelas yang lebih tinggi dibandingkan ikan. Kalau ini contohnya ya, ikan itu Pisces, manusia itu adalah Mamalia. Nah, ini jelas ya, lebih mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena organ itu dapat kita lihat langsung, beda seperti jaringan apalagi sel. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah bicara organ, maka kita masuk ke sistem organ. Jadi sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Ini adalah definisinya. Ingat ya, di tingkatan organisasi kehidupan, sel berkumpul menjadi jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, dan organ ketika berkumpul menjadi sistem organ. Nah, ini adalah yang terakhir, karena ketika sistem organ berkumpul, maka akan menjadi organisme atau suatu individu. Nah, kita masuk dulu ke sistem organ tumbuhan. Karena tadi organnya sudah ya, kita langsung masuk ke sistem organnya aja. Nah,
Nah, ada apa aja sih? Ternyata ada sistem pernafasan, yaitu respirasi ya. Nama organnya itu adalah daun, terutama di dalam stomata. Lalu ada juga batang, yaitu lentisel bagian khususnya, dan juga akar. Jadi di daun, batang, dan akar itu ada sistem pernafasan. Yang tentu saja kalau pernafasan fungsinya adalah untuk menghirup oksigen, untuk memperoleh energi ya. Selanjutnya yang kedua ada yang kita sebut sebagai sistem pengangkutan. Tentu saja sama, ada di daun, batang, dan akar ya. Yang tadi sudah kita sebutkan pada jaringan punya floem dan xilem. Yang fungsinya selain mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, juga xilem itu fungsinya adalah untuk mengedarkan air dan juga garam mineral ke daun, gitu ya. Selanjutnya ada juga sistem penguapan atau transpirasi. Ini ada di daun dengan bagian khususnya itu adalah stomata. Fungsinya adalah mengeluarkan uap air yang berlebihan supaya apa? Supaya tanamannya tidak busuk ya. Yang keempat itu adalah sistem gerak. Tumbuhan bergerak, tentu saja bergerak. Hanya saja ingat waktu di bab 2 semester 1 kita sudah bahas bahwa perbedaan antara plantae dan animalia itu adalah geraknya. Kalau plantae itu geraknya secara pasif, artinya dia tidak bisa berpindah tempat, tapi dia bergerak karena dia adalah makhluk hidup. Kalau hewan atau animalia itu geraknya secara aktif, bisa berpindah tempat ya. Nah, geraknya itu di mana? Ada di akar, ada di batang, ada di daun. Fungsinya itu adalah untuk merespons rangsang dari luar gitu ya. Nanti masalah sistem gerak ini kamu bisa bahas di kelas 8 ya. Oh, satu lagi yang ketinggalan, sebetulnya organ tumbuhan juga punya sistem organ berupa sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Ini biasanya terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Tentu saja fungsinya untuk menghasilkan keturunan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem organ hewan. Nah, ternyata lebih banyak ya, tentu saja karena lagi-lagi balik lagi ke klasifikasi bahwa kingdom animalia itu ada di atas kingdom plantae secara kekompleksitasan ya. Oke, kita mulai yang pertama, ada yang disebut dengan sistem gerak. Fungsinya itu adalah untuk penyokong, pelindung, organ internal, dan juga alat gerak. Organ penyusunnya tentu saja tulang dan otot ya. Ini nanti tentang sistem organ ini kamu akan bahas tuntas di kelas 8 dan kelas 9. Makanya kamu harus naik dulu ya. Naik dulu dari kelas 7 supaya kamu bisa belajar ini lebih mendalam. Kita lanjut, ada juga sistem sirkulasi atau transportasi ya. Ini ternyata dalam tubuh kita ada transportasi. Apa yang bertransportasi itu adalah darah dan juga cairan limfa. Nah, organnya itu apa aja? Ada jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga darah. Selanjutnya ada sistem saraf. Nah, ini adalah fungsinya tentu saja untuk koordinasi aktivitas tubuh. Contohnya tadi sudah ya, waktu sebelumnya. Nah, organnya tentu saja ada otak. Terus ada tulang belakang ya. Tulang belakang kita dari mulai leher sampai ekor. Nah, itu sepanjang itu ya, jadi sistemnya banyak. Selanjutnya ada kelenjar buntu atau endokrin. Nah, ini untuk menghasilkan hormon ya. Hormon itu fungsinya macam-macam. Ada untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga koordinasi aktivitas tubuh. Nah, organnya apa aja? Semuanya terdiri pasti dari kelenjar. Ada tiroid, paratiroid, pituitari, gonad, dan juga adrenal. Selanjutnya ada respirasi. Ini juga sangat penting karena fungsinya untuk bernafas. Ini pasti sudah kebaca ya, apa aja? Tentu saja ada hidung, tenggorokan, paru-paru. Selanjutnya ada pencernaan, tentu saja untuk mencerna atau memproses makanan. Organ penyusunnya juga pasti udah pada tahu ya. Mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, kelenjar pencernaan. Selanjutnya ada ekskresi. Ekskresi itu exit, keluar ya. Jadi ini adalah sistem pengeluaran, sisa-sisa metabolisme, dan juga mengatur keseimbangan osmotik darah. Nah, organnya ada apa aja? Ada ginjal, ureter, kandung kemih, uretra ya. Sebenarnya ada juga paru-paru, itu termasuk sistem ekskresi. Udah gitu kulit sudah ya. Ginjal sudah. Hati lagi ya. Yang terakhir adalah reproduksi. Nah, tentu saja untuk mendapatkan keturunan. Ini ada pada semua organ kelamin, pada jantan dan juga betina yang tentu saja berbeda. Beres anak-anak materinya. Bersiaplah untuk tugas ya. Tugas
kelas diantarkan oleh kura-kura. Tugasnya apa? Hari ini ibu nggak bikin level-level, all level sama tugasnya, yaitu belajar sebaik-baiknya untuk ulangan, karena minggu depan kalian ulangan ya. Penuhi semua tugas sebelumnya, jangan lupa. Ibu nggak mau ada yang tertinggal untuk kamu sendiri. Nilai kamu supaya full, tugas harus sudah selesai sebelum ulangan. Ya, ayo dapatkan nilai yang terbaik ya. Karena yang namanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Emangnya dia mengkhianati? Enggak dong, ya. Oke, makasih banyak ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan hubungi ibu kapan saja. Boleh follow dan DM ibu di IG @nurtiistilah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.